Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Dani Mutada serta Ibu Niatin Jalila MAG selaku pengasuh pesantren Risyad Al Mutada. Yang saya hormati juga segenap Dewan Guru dan mentor pesantren Risyad Al Mutada serta semua mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahul Alim. Saya merupakan mahasantri angkatan 3 pesantren Risyad Al Mutada. Di sini saya akan memaparkan terkait sekilas terkait dengan proposal skripsi saya ke depannya. Di sini saya mengambil judul terkait dengan pengaruh pengendalian internal, opini audit dan audit internal terhadap pencegahan fraud dengan efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai pemodernisasinya dengan studi kasus di Badan Pendapatan Daerah yang berada di kota kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Di era globalisasi saat ini, persaingan bisnis semakin tidak terkendali, di mana terjadi persaingan antar pihak-pihak yang menginginkan untuk memajukan usahanya atau ekonominya. Sehingga tak jarang suatu bisnis yang ada di global saat ini sering terjadi yang namanya persaingan bisnis tidak sehat, sehingga berpotensi menimbulkan atau terjadinya fraud, yaitu kecurangan. Di mana fraud sendiri merupakan suatu perilaku dengan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seorang individu atau kelompok dengan mementingkan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian fraud sendiri merupakan suatu hal yang dapat berdampak krisis terhadap kinerja laporan keuangan itu sendiri, seperti kerugian finansial, hilangnya reputasi, bahkan dapat menyebabkan likuidasi perusahaan jika fraud dibiarkan secara terus-menerus. Contohnya saja terjadi kasus korupsi pemotongan bantuan operasional kesehatan yang melibatkan bendahara dinas kesehatan dan kepala dinas kesehatan yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2018. Menurut Matt et al. Pada tahun 2013, menurutnya organisasi pemerintahan lebih cenderung berpotensi besar dan krusial melakukan fraud atau kecurangan dibandingkan organisasi swasta atau yang lainnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, adanya alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke pemerintah daerah secara besar, kemudian pengawasan yang kurang ketat, serta adanya sentralisasi kepala daerah yang memiliki kewenangan yang tinggi sehingga kemungkinan untuk menyelewengkan kewenangannya atas jabatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam hal ini saya mengambil 3 variabel independen. Yang pertama, pengendalian internal, di mana pengendalian internal ini merupakan tameng bagi perusahaan atas ketidakmampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi adanya fraud itu sendiri, di mana kemungkinan yang ada di dalam perusahaan itu terjadi yang namanya pelanggaran atas norma, etika, nilai, serta peraturan yang telah diberlakukan. Kemudian ada opini audit. Opini audit sendiri merupakan suatu pendapat yang diberikan oleh akuntan publik atau auditor kepada organisasi atau pemerintah daerah dalam hal hasil penyeleksian terhadap kinerja laporan keuangan selama satu periode suatu perusahaan atau organisasi daerah. Yang ketiga adalah audit internal, di mana audit internal ini berfungsi sebagai suatu langkah dalam perencanaan dan memutuskan serta memecahkan suatu masalah, di mana hal ini penting untuk membangun suatu budaya organisasi yang harmonis, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Oleh karena itu, dalam memverifikasi 3 variabel ini, saya mengambil moderasi yaitu sistem efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, di mana SIPKD ini merupakan suatu alat pembantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang ada di daerah dengan berdasarkan atas asas
efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabel. Oke, dalam hal ini pada proposal skripsi saya akan meneliti terkait 6 rumusan masalah yang akan saya teliti. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kemampuan BPD yang ada di Jawa Tengah terhadap dalam pencegahan fraud. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pengaruh opini audit terhadap kemampuan Badan Pendapatan Daerah Bapenda dalam pencegahan fraud. Yang ketiga, bagaimana pengaruh audit internal terhadap kemampuan Bapenda yang berada di Jawa Tengah terhadap pencegahan fraud. Yang keempat, bagaimana efektivitas SIPKD memoderasi hubungan pengendalian internal dengan kemampuan pemerintah daerah dalam pencegahan fraud. Yang kelima, bagaimana efektivitas SIPKD memoderasi hubungan opini audit dengan kemampuan Bapenda dalam pencegahan fraud. Serta yang keenam, bagaimana efektivitas SIPKD memoderasi hubungan audit internal dengan kemampuan Bapenda Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan fraud. Kemudian dalam mengembangkan skripsi saya ini, penelitian saya ini, saya mengambil 3 teori. Yang pertama yaitu teori atribusi yang dipelopori oleh Frederick, di mana teori atribusi ini menjelaskan terkait perilaku sosial itu dilandasi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian ada teori peran atau role teori yang dikembangkan oleh Kahn pada tahun 1964 yang menjelaskan bahwa posisi atau jabatan suatu individu itu akan mempengaruhi tingkat perilaku dia dalam bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu teori Ghosn yang dikemukakan oleh John Bologna pada tahun 2006, di mana dalam teori ini menjelaskan ada 4 faktor bisa terjadinya potensi fraud. Yang pertama yaitu greed, opportunity, need, dan exposure, yaitu keserakahan, peluang, kemudian kebutuhan, dan pengungkapan. Kemudian dalam proposal skripsi saya menggunakan pendekatan yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dengan pengolahan data dengan metode statistika. Kemudian lokasi penelitian yang saya ambil yaitu Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda yang berada di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 37. Kemudian fokus penelitian saya yaitu untuk meneliti terkait dengan pengendalian internal, opini audit, dan audit internal terhadap pencegahan fraud dengan efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, di mana saya mengambil sebanyak 11 sampel dari total populasi sebanyak 37 Bapenda yang berada di Jawa Tengah. Kemudian data penelitian saya yaitu data primer yaitu observasi, wawancara, kuesioner, serta data sekunder yaitu lewat artikel ilmiah, skripsi, laporan keuangan, serta perundang-undangan. Kemudian terkait teknik pengumpulan data yang saya ambil di lapangan yaitu melalui kuesioner dan dokumentasi melalui dokumen-dokumen yang diperlukan seperti dokumen perundang-undangan, kemudian ada laporan keuangan, serta teknik analisis data yang saya ambil ada 3 yaitu statistika deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Sekian sekilas pemaparan dari saya terkait dengan proposal skripsi yang akan saya kerjakan di semester ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.